Kata Jabir bin Abdullah, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bi thalathati ayyamin, 3 hari sebelum Nabi meninggal. Yaqulu, aku dengar Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yamutunna ahadukum, jangan sampai salah seorang di antara kalian, jangan sampai kalian mati, illa, melainkan, wa huwa, dia dalam keadaan yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla, melainkan dalam keadaan husnuzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu husnuzan? Dijelaskan oleh ulama. Husnuzan artinya tawakku'ul jamili minallahi, semua perbuatan Allah itu indah. Itulah husnuzan. Di mana letak husnuzan itu? Fil qalbi, di dalam. Husnuzan itu bukan amal badan, bukan amal harta, tapi dia min a'malil qulub, amal hati. Maka dia tak nampak. Yang nampak itu adalah efeknya, efek dari husnuzan. Sedangkan husnuzan itu amal hati, letaknya di dalam. Dari mana dia datang? Husnuzan datang dari ma'rifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pengenalan Allah yang sempurna itulah datang husnuzan. Jamaah kalau kenal sama saya dengan baik, dia husnuzan. Tapi kalau dia tak kenal sama saya, itulah yang mencaci maki saya di Facebook. Pengenalan yang sempurna akan mendatangkan husnuzan. Kenapa bapak husnuzan dengan ibu? Karena bapak kenal betul dengan ibu. Apa tak kenal saya dengan dia, Pak Ustaz? Istri saya macam jeruk dipijak gajah pun mukanya saya tengok macam senyum. Kalau tetangga ada, ibu tu tengoklah berkerut wajah, suuzon dia tak kenal. Makanya ada ungkapan awwaluddin ma'rifatullah, bukan hadis Nabi, ungkapan ulama. Perkara pertama dalam agama ini adalah mengenal Allah. Maka kalau sudah kenal dia, segala perbuatannya itu indah nampak. Bagaimana kami mau mengenal Allah, Pak Ustaz? Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Biar supaya mudah anak-anak kita menghafal, dituliskanlah di dindingnya. Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barik. Saya ini bergelimang dosa, Pak Ustaz. Apakah Allah memaafkan saya? Husnuzan. Buka Quran, hai saudaraku. Buka. Apa yang pertama ditengok? Bismillahirrahmanirrahim. Allah menampilkan dirinya dengan sifat yang paling lembut. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Bahasa apa tuh Pak Ustaz? Bahasa kampung kami lah. Rahman. Tidak diawalinya dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa Ar-Rahman? Bismillahirrahman. Semua mendapat rahmat. Kafir dapat. Yang menyembah batu dapat, yang menyembah kayu dapat, yang menyembah lembu dapat, yang menyembah hantu pun dapat. Subuh nih, siapa yang paling cepat bangunnya subuh nih, maka dia dapat rezeki. Walaupun dia menyembah hantu, menyembah pokok kayu, menyembah lembu, menyembah batu. Rahman. Tapi ada yang hanya mendapatkan rahmat Allah dan ampunannya. Siapa itu? Ar-Rahim. Maka jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. La tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa dari rahmat kasih sayang ampunan Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Yang putus asa itu hanya orang kafir saja. Allah memaafkan silap saya, Pak Ustaz. Allah memaafkanmu, saudaraku. Semua botol kamput tua, bir, mix, Carlsberg, vodka, semua ku minum, Pak Ustaz. Allah memaafkan dosa. Semua tempat judi, zina ku lakukan, Allah mengampunkan dosa. Husnuzan kepada Allah. Jadi Allah maafkan saya, Pak Ustaz. Iya. Kalau gitu saya tobat 5 tahun lagi lah, Pak Ustaz. Apa beda husnuzan yang hakiki dengan husnuzan yang batin? Kalau dengan husnuzan itu
bertambah kualitas iman dan amal solehnya, maka dia sedang dalam keadaan husnuzan. Fi'lul khairat wa tarkul munkarat. Apa beda orang husnuzan yang benar dengan yang salah, Pak Ustaz? Fi'lul khairat, makin rajin beramal soleh. Wa tarkul munkarat, cepat meninggalkan yang mungkar, maka itu husnuzan. Tapi kalau sudah dijelaskan Ustaz dengan husnuzan, dia nyantai. Kamu kenapa belum juga lagi sholat? Ah, kita husnuzan aja sama Allah. Allah itu kan maha pengampun. Itu bukan husnuzan, itu namanya maghrur. Maghrur, tertipu dia dengan setan. Jadi hati-hati. Makanya sebelum baca Quran, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'iz billah, minta lindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kenapa minta lindung pada Allah sebelum baca Quran? Supaya jangan sampai menyelewengkan penafsiran Al-Quran. Peminum khamar tahu dia kalau dia sedang berdosa. Aku berdosa nih Pak Ustaz, sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustaz jual narkoba ini salah, tapi gimana lah, rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan, orang yang ngaji tapi menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Nilai yang hati-hati. Saya husnuzan pada Allah tuh Pak Ustaz. Makanya apapun dosa saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzan. Ente bukan husnuzan, ente maghrur, sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis, menyangka sedang berbuat baik padahal sedang berbuat buruk. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustaz, Allah memaafkan dosa saya selama ini. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salih, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat, hasanat satu, kalau banyak hasanat. Muslimat satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Hadirat satu, kalau banyak hadirat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, husnuzan pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertaubat, dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku, pintu taubat terbuka, bersegeralah bertaubat. Ilahi, hai Tuhan, zunubi, dosa-dosaku mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak rimal. Rimal, pasir di pantai. Buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, engkau pengampun dosa yang besar, maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Ternyata husnuzan yang membuka pintu taubat, tapi diiringi dengan amal soleh, menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertaubat, tubu ilallah. Dengan apa? Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat dengan alasan kena husnuzan. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzan Pak Ustaz, nampak-nampaknya lama lagi mau mati. Itu dia bukan husnuzan, tapi dia sedang maghrur, tertipu dan terpukau. Na'udzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kapan kita berhusnuzan? Dhiqil hayati, dhiq, sempit. Ada kalanya hidup ini sempit. Di saat sempit itu kita mesti husnuzan.
Ini banyak orang kalau sudah taubat, sempit hidupnya, tak ada husnuzon. Tak ada husnuzon kepada Allah. Tak terhitung tak berapalah SMS yang masuk ini, nama tak dicatat, nomor tak dikasih nama. Ustaz, ya saya rajin pengajian, rajin sholat malam, rajin bersedekah. Kenapa hidup saya susah? Kawan saya tak ikut pengajian, mobilnya besar, rumahnya mewah, istri anaknya sehat. Dia sedang suuzon kepada Allah. Kamu suuzon ya? Enggak, saya tak suuzon. Mulutmu tak mengatakan suuzon, tapi cakapmu itu sudah menunjukkan indikasi bahwa kau sedang suuzon kepada Allah. Jangan pernah suuzon kepada Allah. Merasakan kehadiran Allah di saat susah, itulah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin engkau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena duitmu banyak. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena anakmu sehat. Mungkin kau mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah karena kebunmu subur, duitmu banyak, rumahmu besar, mobilmu mewah. Ketika itu dicabut Allah, sanggupkah bibirmu mengatakan alhamdulillah wa syukrulillah? Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain tidak bukan hanya itu sajalah dia. Bagaimana mau husnuzon kepada Allah? Kenal Allah. Bagaimana cara mengenal Asmaul Husna? Kawan saya katanya mengenal Allah dengan sifat 20 Pak Ustaz. Wujud, hidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, samak, basar, kalam. Itu metode ulama. Mari mengenal Allah dengan Quran dan Sunnah. Jangan pakai sifat 20. Cukup kembali pada Quran dan Sunnah. Siapa yang sanggup menyusun Quran 114 surat 30 juz, sifat ini di sini, sifat ini, surat ini, sifat. Siapa yang sanggup? Datang ulama mempermudahnya dengan sebuah metode namanya sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Wujud ini dalilnya, sama ini dalilnya, basar ini dalilnya. Buah daripada ilmu itu adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dari tadi di kantor gubernur nunggu siapa? Ya nunggu gubernur lah. Sudah berapa lama nunggu? Sudah 1 jam setengah. Belum ada tanda-tanda keluar? Belum. Kok bapak tidak pergi? Saya husnuzon aja Pak Ustaz. Dia tak akan mengecewakan saya. Jangan cuman gitu Pak. Tanya sekretarisnya dulu. Oh iya ya Pak sekretaris, iya Pak Gubernur ada di sini. Sudah 3 hari keluar kota. Husnuzan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu husnuzan dengan kaji ini, kita mudah-mudahan dijadikan Allah semuanya termasuk yang husnuzan. Amin.